Riyadul Muttaqin, kita sebut saja seperti ini, Jamaah Majelis Taklim Riyadul Muttaqin. Sehubungan momentumnya pada saat-saat ini, siap-siap kita mau memasuki waktu ibadah kurban. Kita sudah memulai membahasnya pada waktu yang lalu, pada minggu yang lalu. Sepertinya ada yang masih mungkin mempertanyakan kaitannya dengan bagaimana orang yang meninggal itu berkorban, apakah sah atau tidak. Mungkin masih ada yang pertanyakannya. Ya, yang sampaikan ya ada dalilnya di dalam misalnya yang diungkap oleh Al-Imam Taqiyuddin di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ada kitab nama Kifayatul Akhyar. Imam Taqiyuddin mengatakan, wala yajuzu amin anil mayyiti alal asahi illa an yusiya biha. Tidak boleh ya seorang mayit ya untuk dilaksanakan oleh orang lain ibadah korban, tidak boleh kecuali illa an yusiya biha, kecuali mayit itu pada waktu hidupnya telah berwasiat untuk siapapun yang diwasiati untuk melakukan ibadah korban. Jelas, ini jelas sekali. Di dalam kitab yang lain, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, khasyah daripada Khasyatul Bajuri ala Ibnu Qasim, ya, Syekh Ibrahim mengatakan, wala yajuzu an yudhhiya an ghairihi bighairi idnihi wa amma bi idnihi walau mayyitan fayajuzu wa suratu fil mayyiti an yusiya biha qabla mautih. Ini lebih luas lagi. Tidak boleh seseorang melakukan korban untuk orang lain tanpa minta izin kepada orang lain yang bukan orang lain di korban, yang diibadahi diibadahi korban. Tidak boleh, harus minta izin, ya, harus minta izin itu pada orang lain. Itu kalaupun misalnya saya punya kambing, saya punya sapi, lalu saya mau buatkan menjadi ibadah korban seseorang yang tidak pernah saya minta izin kepadanya, sekaligus tidak pernah saya beritahu yang bersangkutan, itu tidak boleh. Artinya kalaupun dipaksakan untuk melakukan korban untuk itu tidak jatuh menjadi ibadah korban, itu maksudnya. Ya, tidak jatuh menjadi ibadah korban. Jelas? Itu jadi apa? Jadi sedekah biasa. Itu jadi sedekah biasa. Yang jelas bahwa sedekah korban itu lebih afdal dari sedekah biasa. Itu loh. Tidak jatuh menjadi ibadah korban untuk orang tersebut, ya, tanpa izin. Ya. Nah, kalau dengan izin bagaimana? Walau wa amma bi irnihi walau mayyitan fayajuz. Maka kalau minta izin caranya sekaligus ngasih tahu orang tersebut, maka itu boleh walaupun itu orang mati. Orang mati kita minta izin kan tidak bisa. Itu maksudnya. Di sini gambarannya fayajuzu wa suratuhu fil mayyiti an yusiya biha qabla mauti. Bentuk minta izin kita kepada orang yang mati, sudah mati, adalah bentuknya adalah orang mati itu berwasiat kepada kita yang melakukan korban itu, gitu. Jelas? Ada tambahan sekarang. Sebenarnya izin itu yang pokok, pemberitahuan itu yang paling pokok. Izin dalam rangka pemberitahuan untuk dilakukannya ibadah korban atas nama yang bersangkutan. Itu yang pokok. Nah, itu kitab yang kedua. Kitab yang ketiga, supaya tidak ragu lagi, ya.
oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syata Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin yang bawa ini. Ya. Di sini dikatakan wala yudahi ahadun an ghairihi bila iznihi fil hayy. Wala bi isaihi wa bila isaihi minal mayyiti fa in fa'ala walau jahilan lam yaqa anhu. Dikatakan ya dalam kitab niki namanya I'anatul Talibin, tidak boleh seseorang itu berkorban, melakukan korban untuk orang lain tanpa izin yang bersangkutan. Jelas sekali kan? Bila izni, tanpa izin yang bersangkutan. Ketika orang itu masih hidup. Jadi orang-orang hidup harus diminta izin. Sekaligus pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Itu tidak boleh kalau tanpa izin. Dan tidak pemberitahuan yang bersangkutan. Dan bagi orang yang meninggal wala bi wa bila isaihi minal mayyiti, dan tidak boleh, tidak jatuh menjadi ibadah korban kalau ada seorang meninggal tidak berwasiat lalu kita korbankan dia. Kalau dipaksakan atau kalaupun tidak tahu orang itu, maka itu tidak jatuh menjadi ibadah korban, menjadi sedekah biasa. Itu yang jelas bahwa ibadah korban itu adalah sedekah korban itu lebih akbar daripada sedekah biasa. Bagaimana kalau tidak tahu orang, tidak tahu ilmu yang ini? Ya orang awam, mungkin udah ada yang melakukan itu mungkin. Iya, mungkin banyak, mungkin ada. Fa'im fa'ala walau jahilan. Ada orang yang melakukannya dia tidak ngerti, karena dia tidak tahu, katanya ulama dalam kitab ini. Lam yaqa'an, tidak jatuh menjadi ibadah korban untuk yang bersangkutan. Jelas ibaratnya. Lam yaqa'anhu. Kalaupun tidak tahu misalnya, sudah ini berlaku, sudah terjadi. Saya mau korban atas nama orang tua si A yang sudah meninggal. Atas nama ini kan gitu. Tapi tidak pernah berwasiat, itu persoalannya. Tidak pernah berwasiat. Itu jalan terus, cuma itu tidak masuk, tidak masuk sebagai ibadah korban untuk orang yang meninggal yang tidak pernah berwasiat itu, gitu. Iya, jelas kan? Jelas sekali. Iya. Masih ada lagi dalil ini, sempat saya ambil kitabnya. Ya. Kitab yang berikutnya adalah Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fazil Minhaj, ya, yang dikarang oleh Syekh Samsuddin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini. Terkenal sekali kitab ini. Di sini beliau mengatakan wala tabhiyata anil ghairi bi ghairi iznihi. Tidak boleh melakukan ibadah korban untuk orang lain tanpa izin yang bersangkutan. Jelas tadi kali kan? Ya. Wala ammayyitin, dan tidak boleh juga untuk orang yang sudah meninggal. Illam yusibiha, kalau dia tidak pernah berwasiat dengan, kan jelas sekali. Itu. Jadi kalau ada yang meminta dalil silakan. Ini ada 4 ulama yang mengungkapkan seperti itu. Tidak sah. Kalaupun sudah dilakukan, itu tidak masuk sebagai ibadah korban. Gitu yang pokok. Kenapa? Sedekah biasa. Yang jelas sedekah biasa itu lebih afdal sedekah korban dibandingkan dengan sedekah biasa. Itu dia. Nggih. Ya, sekarang ini kan kita ada kepanitiaan. Nggih. Memang ada pertanyaan beberapa jemaah. Nggih. Berkaitan dengan itu. Ya, kami sebagai tim tidak bisa memberikan jawaban. Oh, gitu. Nggih. Dan pengalaman dia dengan orang tua yang dulu di kampung, banyak berhajat buat korban itu untuk yang sudah meninggal. Banyak sekali. Untuk kita yang ada ini mungkin perlu. Ya, saya juga pernah. Oke. Jadi yang lihat nih banyak sekali pendapat yang disampaikan yang menurutnya udah kita ragu-ragu. Ya. Benar. Ya, baik. Nah, itu supaya kita tahu ini ilmunya seperti itu. Ya, seperti itu.
Apa yang begitu ada imam dan yang diikuti yang Imam Malik, Imam Hanafi? Belum ke sana penjelasannya. Jadi yang umum untuk korban ini pendapat ulama jumhur ulama, sebagian besar ulama, ya hampir semua ulama mengatakan itu ada seperti tadi, harus kita minta izin kepada yang bersangkutan kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dia sudah berwasiat, itu dulu. Ya, masih ada ndak ulama? Ada ulama yang mengatakan bahwa cuma ndak perlu diikut itu. Karena hanya sebiji, mungkin 2 biji ulama yang umum adalah ulama yang mengatakan seperti tadi. Dalam kaidah fikih, dalam menjalankan itu syariat, ini adalah yang kita ikuti adalah ulama yang sebagian besar itu jumhur ulama. Nah itu jelas nih, ya. Nah, jelas itu hukumnya seperti itu. Nah, di sini harus ada izin. Mengapa korban itu perlu ada izin? Ingat, korban itu adalah sebuah ibadah, salah satu ibadah. Ibadah itu harus dilakukan secara sadar oleh seseorang yang beribadah. Kan itu persoalannya. Harus dilakukan, dia tahu dan dia sadar bahwa dia beribadah. Bagaimana seseorang beribadah tanpa dia sadar dan dia tahu bahwa dia beribadah? Itu persoalannya. Paham niki? Apapun ibadah yang kita lakukan, kita harus tahu diri kita beribadah dan sekaligus kita sadar beribadah. Kalau tidak tahu kan tidak mungkin kita sadar. Makanya perlu minta izin tadi itu. Perlu kasih tahu gitu. Itu persoalannya. Dan tidak mungkin kita minta izin kepada orang yang sudah meninggal. Tuh. Wasiatnya itu yang jadi izinnya. Itu yang jadi izinnya. Nah, karena itu, sekaligus saja. Karena itu, minta izin itu supaya orang tahu dan sadar, sekaligus karena korban itu adalah ibadah yang memerlukan niat. Ya, sebagai ibadah apapun kan perlu niat. Korban sebagai sebuah ibadah juga harus seorang yang berkorban itu memasang niat. Itu syaratnya sah. Korban itu harus memasang niat. Ya, artinya kalau seseorang berkorban itu tidak memasang niat, sekali lagi tidak dihitung sebagai ibadah korban. Ini dia. Iya. Kapan niat itu dilakukan? Sama dengan ibadah yang lain. Salat, kapan lakukan berniat? Pada saat kita memulai salat. Haji juga demikian. Karena itu maka korban juga harus berniat bagi yang berkorban. Artinya bagi yang tidak berniat berkorban, tidak masang niat korban, maka itu tidak jatuh menjadi ibadah korban. Kapan itu dilakukan? Itu dilakukan pada saat penyembelihan hewan korban itu sendiri. Waktu penyembelihan. Bukan pada saat membayar. Pada saat penyembelihan itu tidak dilakukan. Itu dia. Nah, karena itu maka seyogianya panitia kasih tahu supaya Bapak memasang niat pada pada waktu. Ada yang mengatakan bisa di depannya, artinya sebelum sembelihan bisa, asalkan ternaknya apa yang disembelih itu sudah jelas. Boleh, tetapi itu tidak usah kita pakai yang itu. Ya, kita pakai aja berniat itu pada saat korban tidak disembelih. Oke, persoalannya. Jadi berniat itu dipasang pada saat hendak penyembelihan dilakukan. Nah, sekarang kalau umpamanya tidak dilakukan pada saat itu oleh yang bersangkutan, ada alternatifnya, ada alternatif yang lain. Apa dilakukan? Bisa orang ini mewakilkan niat itu pada si penyembelih. Pada yang menyembelih. Ya. Yang bersangkutan tidak berani. Yang orang tidak semua orang. Ya, tidak semua orang bisa. Jadi kalau dia, ya artinya yang paling pas adalah yang bersangkutan menyembelih sendiri, berniat sendiri, kan itu yang paling pas. Tapi kan tidak semua orang berani menyembelih sendiri, kan gitu. Maka dia
sekaligus maka dia mewakilkan diri untuk kepada orang lain melakukan penyembelihan, sekaligus mewakilkan diri untuk orang itu suruh berniat. Itu alternatifnya. Jadi orang yang nyembelih ini yang melakukan niat. Paham nih? Ya. Dengan catatan bahwa ini sudah menyerahkan. Yang korban ini menyerahkan untuk mewakili menyembelih sekaligus berniat bagi orang yang melakukan penyembelihan. Jelas? Itu dia. Nah ini dia, benar. Sebelum itu yang sampaikan dulu begini. Korban itu kan ada dua macam. Ada korban sunat dan ada korban wajib. Sudah saya sampaikan. Korban wajib itu adalah korban yang dilakukan oleh yang melakukan nazar. Itu wajib itu. Kalau yang sunat itu adalah sunat biasa, orang sukarela melakukan korban itu sunat hukumnya. Nah, untuk bedanya, apa bedanya antara dua ini? Korban sunat, korban yang hukumnya sunat itu dan korban yang hukumnya wajib. Untuk yang wajib itu yang berkorban itu bedanya dengan yang sunat tadi adalah tidak boleh, haram hukumnya makan daging hewan korbannya. Tidak boleh sama sekali kalau yang wajib ini. Mohon perhatikan, yang wajib tidak boleh. Walaupun sesendok tidak boleh. Tidak boleh kalau yang wajib. Yang wajib nih. Yang wajib ini dulu, jangan salah paham. Yang wajib. Yang bernazar, itu korban wajib itu. Ya. Tidak boleh. Ya. Ini kan awam kita kan. Ya. Jadi korban nazar ini kan ada sesuatu yang kita harapkan dari Allah. Ya. Ya. Itu Kalau saya berhasil ya. sesuatu, tahun depan insya Allah saya berkorban. Ya. Jadi baik. Jadi korban nazar itu bukan hanya satu macam. Itu kalau saya berhasil saya akan ngorban, gitu loh. Itu namanya nazar mu'allaq. Nazar yang kita gantungkan ketika kita mendapatkan apa? Itu wajib kita berkorban. Wajib dilakukan ngorban itu oleh yang bersangkutan pada waktunya, pada saat itu. Tetapi ada nazar yang sifatnya tidak mu'allaq, tidak mengandungkan itu, sehingga saya harus berkorban. Saya akan berkorban pada pada besok. Nah ini waktu korban besok ini. Itu wajib juga hukumnya itu. Kalau sudah kita mengikrarkan diri, saya akan berkorban sudah besok, itu sudah nazar tapi tidak mu'allaq. Itu wajib. Maka hati-hati. Jangan sampai kita ungkapkan loh kata itu gitu. Itu masalahnya. Walaupun ada itu kan niat sama azam. Kalau kita ingin tidak ada apa, tapi diam-diam. Sudah tidak usah kita ucapkan itu. Iya, itu adalah kalau kita sampai ucap, saya lillahi ta'ala besok akan saya berkorban pada. Itu sudah diucapkan. Itu nazar juga, wajib hukumnya itu. Paham nih? Jadi wajib dia. Nah, kalau yang korban sunat beda. Kalau korban sunat itu daging hewan korban atau apa-apanya dan semuanya itu boleh dimakan oleh yang si pengorban, bahkan itu sunat. Contohnya kayak korban sekarang ini. Iya, korban kapan-kapan. Jadi kalau korban sunat, kalau sekarang korban sunat, maka yang bersangkutan boleh memakannya. Nah itu dia sebelum berapa? Nah ini dia. Nah tapi sebelumnya dalam memasangnya tadi mohon hati-hati juga. Tadi lapas yang ditanyakan. Untuk korban sunat, itu niatnya adalah harus ada korban sunatnya. Aku berniat untuk melakukan korban sunat. Harus ada itu loh. Kata sunatnya itu. Harus kita ngomong kepada yang menyembelih atau cukup dengan niat kita sendiri? Kalau kita nyembelih sendiri. Nah, kalau yang pada yang kita mewakilkan itu juga harus kita harus itu yang nyembelih itu yang berniat kan? Yang nyembelih itu yang meniat mewakilkan. Jadi aku melakukan korban
sunat atas nama si A, si B, si C. Kan itu. Disebut Iya, niat orang. Niatkan di hati. Niat di hati tuh. Jangan disebut. Siapa yang tukang gorok itu, kalau sudah diwakilkan untuk bersembelih sekaligus berniat, yang bersangkutan aku berkorban yang sunat atas nama A, B, C dan seterusnya. Gitu loh. Hati jangan dilupa lapas. Kalaupun lapas itu sunat hukumnya. Mau dilapas apa? Lapas niat korban. Lapas niat korban adalah nawaitul ubhiyatal masnunata lillahi ta'ala, kalau korban sendiri. Nah, kalau yang wakilnya yang berniat, bukan kita yang berniat. Cuma berniat untuk ketika itu serah terima untuk mewakilkan yang menyembelih dan sekaligus berniat. Itu kita wakil, itu sebelumnya kan. Bapak, saya wakilkan saja Bapak yang nyembelih sekaligus berniat untuk atas nama saya melakukan korban sunat. Itu cara mewakilkan kepada yang tukang sembelih dan sekaligus akan pasang niat itu, gitu. Nggih. Misalnya kita ini sampai saat ini kan ada 3 persatu. Alhamdulillah. Kemudian bisa dapat 4. Nggih. Panitia sudah merencanakan yang gorok itu orang lain. Ya, silakan aja. Jadi ini perlu kita luruskan. Nggih. Bahasanya kepada yang gorok. Yang gorok. Dia yang disuruh gorok kan gampang. Nggih. Tinggal dia belajar sama. Nggih. Tapi yang goroknya orang lain. Iya. Mas Bambang. Iya. Nggih. Iya. Harus ini. Harus itu kan enggak jadi udah korban, itu persoalannya. Yang kita tugas untuk menggorok ini orang mana kita tidak tahu. Iya. Tapi itu harus dikasih tahu. Makanya sebaiknya yang tahu-tahu sajalah, misalnya pelungguh yang gorok, yang tahu misalnya tuh Pak Haji Kirim atau siapa gitu. Atau bagaimana lah, silakan aja. 2017 kita dulu kan yang 3 ekor. Nggih. Itu dia. Atau dia hadir sendiri di sini yang berniat. Yang bersangkutan hadir di sini untuk berniat. Jadi mungkin kita potong sedikit. Nggih. Jadi informasi sementara ini yang mau menggorok, mau letak nyada itu. Gorok dulu. Gorok yang penting. Ya, itu yang lain cerita tuh. Silakan. Yang bergorok itu yang pokok. Ya. Itu niat itu. Ya silakan. Siapa? Nggih. Nggak tahu nanti perkembangan berikutnya. Nggih. Itu pokoknya itu dilaksanakan bahwa yang punya korban ini mewakilkan nyembelih sekali mewakilkan untuk berniat gitu loh. Dan niatnya harus wajib itu korban sunat. Nah, itu dia. Jangan sampai aku berniat berkorban, tidak boleh. Tidak boleh. Harus ada kata sunatnya, kata ulama. Bokor melakukan korban sunat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nggak perlu disebut nama orangnya masing-masing. Kan niat. Nah, kecuali kalau mau disebut dalam lapas boleh. Nawaitul ubhiyatal masnunata ala si A, si B, si C dan si D. Boleh, ada catatannya. Boleh kalau mau dilapaskan. Lapaskan hukumnya sunat. Yang wajib adalah di hati itu. Ya, tetap aku korban sunat. Kalau itu yang melakukan itu adalah yang bersangkutan. Dia nyembelih sendiri, yang paling bagus adalah nyembelih sendiri dan niat sendiri, kan yang paling pas, yang paling abdol. Iya. Cuma masalahnya kan tidak semua orang bisa melakukan itu. Makanya solusinya bisa yang punya korban itu hadir di tempat penyembelihan itu, dia yang berniat, sementara untuk sembelih dia berwakil gitu kan. Sekaligus dia menyaksikan hewan korbannya disembelih, itu pahala semua itu. Iya, berniat itu wajib supaya sah menjadi hewan korban. Banyak bilang menjadi apa? Jelas ini? Nah, itu dia. Oke. Misalnya nama-nama yang korban itu ditulis.
saya akan potong hewan korban ini atas nama yang tertulis ini. Asalkan dia sudah mewakilkan kepada yang bersangkutan. Bapak sebagai yang menyembelih ini saya wakilkan kepada pelunggu untuk melakukan penyembelihan, dan sekaligus saya mewakilkan kepada pelunggu untuk berniat melakukan korban sunat atas nama saya. Korban sunat itu. Itu dia. Itu dia. Yang ngomong itu siapa? Ya. 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 Nah, Seperti penyembelih ini tidak perlu disebut lagi orangnya. kan di hati. Iya, jadi tetap misalnya perhatikan, dihadirkan di hati bahwa aku di hati kita loh. Aku melakukan korban sunat atas nama si A, si B, si C misalnya, kan gitu. Di dalam hati. Itu dia. Kalau dia tidak, kira-kira kalau dia tidak hadir, aku ada pendapat. Ya, kalau tidak hadir kan sudah mewakilkan. Tidak apa-apa. Tidak mendapatkan pahala sunat, menyaksikan kan sunat. Menyaksikan itu kan sunat. Iya. Makanya kalau dia hadir pada saat itu ada dua yang dia bisa lakukan. Pertama, berniat melakukan korban itu, sunat itu, dan kedua menyaksikan. Dua pahala dapat. Tuh. Kalau umpamanya sekaligus sembelih, 3 dapat. Kalau bergorok langsung kan 3 dia dapat. Sembelih sendiri, menyaksikan sendiri jelas, berniat sendiri kan sudah. Tapi ini kan ada kemungkinannya adalah dia hadir dan berniat sendiri, tapi orang lain yang diwakilkan untuk sembelih, kan gitu. Nggih. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggih. Itu dia. Terus? Nggih. Enggak, nggih. Nggih. Kalau bisa diulang sedikit. Ya, yang ditanyakan apa yang diulang? Dengan catatan yang bersangkutan sudah ada akad untuk memberikan yang bersangkutan yang mengorban itu. Bapak, tuh, saya mewakilkan kepada Bapak untuk menyembelih hewan korban saya yang sunat tuh. Korban sunat saya kepada Bapak melakukan penyembelihan, dan sekaligus Bapak yang berniat. Ketika itu yang terjadi, boleh dia Anda hadir. Boleh dia Anda hadir. Tapi kalau mau hadir itu tambah bagus. Begitu yang berniat, itu yang pasang niat. Tukang goroknya pasang niat. Melakukan korban sunat. Sunat harus disebutkan di hati. Jangan tidak disebutkan di hati. Karena ada ulama mengatakan, kalau dia sebutkan sunatnya itu menjadi wajib. Itulah persoalannya. Kalau wajib tidak boleh, ya haram dia minta makan, minta jatah untuk dia makan. Itu persoalannya. Kalau tidak sebutkan kata sunat itu di hati, itu jadi wajib katanya. Maka kalau tidak wajib, maka haram bagi yang bersangkutan untuk dikasih. Iya. Paham niki? Jelas niki? Dan sekaligus saja. Nah, ini berapa bagian kan? Berapa bagian yang dikembalikan kepada yang pengorban itu. Nah, itu adalah ketika yang pengorban mengambil bagian untuk dia makan dalam rangka adalah untuk memperoleh barokah. Itu dia tabarrukan. Itu mendapatkan itu barokah, itu memakan daging korban yang dia punya itu gitu. Itu barokah, dan itu sunat, hukum juga sunat, itu bukan aja barokah sekaligus sunat untuk dia mengambil barokah, dia ngambil sebagian. Pertanyaannya adalah selanjutnya berapa bagian? Nah, itu dia. Berapa bagian? Nah, di sini kita pakai saja penjelasan para ulama ya mengenai berapa bagian itu yang itu menurut Imam Syafi'i dan mazhab Imam Syafi'i pada kaul jadid. Kaul jadid kita pakai, jangan usah kaul kadim. Kaul jadid artinya hasil revisi dari pendapat Imam Syafi'i sebelumnya, itu menyatakan paling banyak adalah sepertiganya.
paling banyak sepertiga, arti boleh kurang. Sekaligus itu yang dikasih itu, yang diambil, yang dikasih kepada yang punya itu dagingnya adalah termasuk apa? Termasuk hatinya. Karena Rasul begitu. Rasul memakan hati yang dia korban. Nah, sebaiknya itu. Kalau enggak apa-apa, kalau umpamanya hati enggak, ya enggak apa-apa. Tapi yang afdol adalah hati plus supaya sampai sepertiganya paling banyak, jangan lebih banyak dari itu. Harus ada hatinya nih kan. Enggak harus sih, afdol. Ya. Ya. Asal ada minimal ada lah gitu. Misalnya berapa silahkan aja gitu loh. Tapi jangan lebih dari sepertiga. Yang. Ini sangat menarik cara pembagian ini. Oke. Ini sepertiga bagian untuk korban. Maksimal itu sepertiga. Jangan lebih. Ya, maaf, yang tetangga sahabat karib dan sebenarnya sepertiga, mungkin itu lanjutannya. Fakir miskin sepertiga. Nah, yang dia maksud ini kan bagian-bagian sapi itu kan banyak di situ. Seperti tadi ada jeroan, kebetulan dia di peternakan juga kan. Betul. Ada daging, ada bulu, ada segala macam di situ. Apa kita harus membuat menjadi bagian seluruhnya atau boleh disisihkan? Baik, begini. Mohon Ya. dalam waktu yang singkat ini di memang ini saya. Oke. Begini. Nah, itu yang pertama dulu tadi kan dengan lebih sepertiga untuk yang. Nah, itu dulu. Kemudian yang paling pokok adalah harus wajib ada bagian untuk fakir miskin. Wajib itu. Berapa fakir miskinnya tidak ditentukan, minimal 1 orang. Wajib itu, dan itu harus daging bentuknya. Jadi kepada fakir yang namanya itu namanya tasaduk untuk fakir miskin itu harus dalam bentuk daging, dan daging yang mentah. Harus diserahkan dalam bentuk mentah kepada yang fakir miskin gitu loh. Kata ulama itu mengatakan itu sepertiga. Artinya boleh kurang. Sepertiga. Jadi sepertiga untuk si pengorban, sepertiga untuk yang fakir miskin, boleh kurang atau boleh lebih juga. Boleh lebih, ya. Yang penting harus ada, wajib ada untuk yang tergolong fakir miskin. Kalau umpamanya tidak ada yang fakir miskin dapat, tidak sah korban itu. Tidak sah menjadi sebuah ibadah korban. Sedekah biasa dari ke sana. Itu dia. Sisanya itu yang sepertiga atau lebih kurang itu. Sepertiga itu boleh diberikan kepada orang yang tidak miskin, tidak fakir miskin. Orang kaya boleh. Orang siapa-siapa boleh. Dan itu boleh dalam bentuk yang sudah masak. Boleh dalam bentuk yang sudah masak. Yang tidak boleh yang sudah masak adalah yang tergolong fakir miskin, tidak boleh itu. Kenapa demikian? Karena untuk yang fakir miskin ini kalau dia dapat agak banyak kan bisa dia jual. Itu dia. Makanya namanya adalah itu tasaduk, bersedekah untuk orang miskin. Tetapi untuk orang yang tidak miskin namanya memberikan hadiah, namanya itu. Hadiah namanya untuk orang yang bukan miskin. Dan itu boleh dalam bentuk yang sudah masak. Baik artinya masak atau katak boleh saja. Artinya katak maupun masak boleh bagi orang yang tidak fakir miskin. Tapi khusus untuk orang yang fakir miskin wajib dalam bentuk yang mentah. Dan itu daging. Jangan apa? Jangan misalnya hati tidak boleh. Harus daging. Apalagi kecuali maksudnya ya bukan maksudnya seperti itu. Janganlah kasih dia misalnya elong, kulit atau kakinya gitu loh.
Yang baik-baik yang seperti yang masuk daging itu loh. Yang itu maksudnya. Ya. Jadi yang itu tuh yang maksudnya kita daging, bukan ndak ada kasih tulang, ndak, bukan begitu maksudnya. Ya. Nggih. Yang itu yang telat tadi kayaknya itu nggih. Ya, jadi nggih, benar. Kalau itu nazar haram dimakan oleh yang punya korban. Kalaupun misalnya kan tidak tahu dia sudah makan, wajib dia ganti. Itu dia. Sudah bernazar, sudah berkorban, sudah lama, sudah dapat makan, wajib diganti. Yang bersangkutan. Yuk, itu yang diganti. Nanti kalau ketika dia tahu, kalau sampai mati tidak tahu, ya apa boleh buat kan? Ini ketika dia tahu tidak boleh dimakan, wajib diganti pada saat itu gitu. Ya, nggih, benar. Jelas nih dulu, jelas. Nah, jadi itu pembagian, makanya kita tidak urut, tidak sistematis karena kecil dengan waktu ini, ya. Jadi itu dulu mengenai pembagian itu. Nggih, jelas yang ini dulu. Nggih. Sila. Mencampur semua daging binatang korban itu nanti diberikan kepada warga seluruhnya. Okay. Nggak tahu nanti ada orang yang bernazar. Ya asal kita tahu, jangan dia makan, jangan dikasih itu kalau dia bernazar ya. Yang ngorban loh ini. Yang berkorban bukan masyarakat, bukan. Yang berkorban haram memakan daging, haram mendapatkan bagiannya gitu loh. Jangan minta bagian kalau dia yang menazar, korban bernazar gitu loh. Untuk kita di sini alhamdulillah Nggak ada yang nazar, ya sunat jadinya. Ingat niatnya tadi harus kita mengatakan sunat gitu loh. Oke. Sedikit saya Pak. Oke. Jadi begini. Nah, sekarang kan kalau sapi itu 7 orang. Nah, sudah ditentukan per orang sekian, sehingga terkumpul umpama 7 orang itu 15 juta. Nah, apa boleh diambil dari jumlah itu untuk biaya lain-lain? Jangan. Terus kalau umpama diambil dari sana tanpa pengetahuan yang berkorban, apa hukum? Diganti. Sebentar dulu. Oke. Biar tiang jernihkan pertanyaan Oke. yang lainnya. Oke. Begini Pak Ustaz, kan dalam kepanitiaan itu kan kadang-kadang mendapatkan harga yang apa sih? Agak murahan gitu. Lebih kurang dari itu misalnya. Terus? Betul, benar. Ada misalnya sisa 1 juta. Jadi harga itu, iya. Pertanyaan tiang bersama dengan boleh tidak digunakan? Ya boleh kalau yang itu cuma minta izin sama yang punya. Harus minta izin sama yang punya. Ini Bapak ada sisa. Nggih. Oke. Nggih. Akad kelebihan itu kita harus sampaikan pada yang bersangkutan. Harus sampaikan. Ya. Uang yang Bapak kumpulkan Sekian. Ada sisa. Tapi uang ini misalnya kalau umpamanya Bapak rebo, kita mau pakai untuk bla 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 kan gitu. Boleh kalau itu ya. Boleh. Yang enggak boleh adalah misalnya termasuk nanti pas sudah dikorban itu ada kulitnya, mau jual enggak boleh. Haram tuh dijual. Harus disedekahkan atau dipakai oleh siapapun menjadi jangan enggak boleh. Jadi ongkos enggak boleh, bilang benar. Jangan itu dipakai sebagai katanya ongkos orang gorok, orang apa yang melakukan itu enggak boleh, itu haram hukumnya. Termasuk juga menjualnya untuk biaya beli apa, misalnya kertas atau apa, tidak boleh, jangan sama sekali. Tidak boleh, haram itu hukumnya. Lagi sekali haram itu hukumnya. Hadisnya seperti itu bilang haram hukumnya. Enggak. Makin bolehnya kita jual uangnya masuk ke masjid.
miskin. Nggak boleh dijual. Lalu salurkan ke fakir miskin, Nggak boleh sama yang pokoknya jual itu nggak boleh. terus diapakan? Ya, kan kasih si orang sedekah, mau cacah kayak mau bagi, mau kasih sama seseorang juga boleh. Boleh. Ya. Ya, kita tuh satu bahasa berdasarkan syariat. Ya. Jangan kita si A ngomong ini, si B ngomong ini. Nah, Di kota lain kan sesuai syariat saja. Ya. tidak boleh kita jual untuk Atas nama apapun, atas kepentingan apapun. Jualnya itu yang tidak boleh. Bukan peruntukannya, menjual itu yang tidak boleh. Itu dia. Nah, kalau dikasih siapa boleh, baik kepada orang miskin, tapi kalau untuk orang miskin yang menjadi wajib itu adalah daging itu dikasih bagi orang miskin beberapa, satu atau beberapa. Misalnya harus ada orang miskin yang dikasih daging. Dalam artian tidak daging tok, tidak begitu maksudnya. Jangan dikasih ekornya atau kakinya, kan itu bukan daging itu. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Dan yang tadi kalau umpamanya kulit tanduk mungkin ya. Nah, itu sama. Iya, lampak naik itu dikasih sebagai untuk kalau orang yang tidak miskin itu sebagai hadiah kan. Kalau orang yang tidak panitia atau apa saja, ya, jangan dijual. Dikasih. Kalau orang miskin ya mau diapa-apain silahkan aja. Kalau ke orang miskin kita berikan, dia mau diapa-apain boleh. Iya, itu namanya memberikan sedekah kepada miskin. Jatuhnya sedekah, bukan hadiah tuh. Sedekah, ya, dia mau apa-apakan silakan. Ndak urus. Daging aja yang dapat dia jual ndak apa-apa kalau orang miskin. Ya, boleh silahkan aja. Tapi jangan dijual. Jangan dijual dan jangan dipakai untuk ongkos. Tuh. maaf nih Ustaz, Nggih. di waktu kita sudah Nggih. Oh betul. jadi pikiran Tian pribadi ini sudah cukup jelas Nah. untuk kerja panitia. Nggih. Mungkin banyak kalau kita tanya besok kita lanjutkan. Silakan. Oh, atau begini. Besok masih ada kita lanjutkan? Masih malam Sabtu. Oh masih, kalau begitu karena memang saya ada yang masih, ya. Nggih. Nggih silakan aja. Tapi Aisyah nih. Kan besok belum. Enggak apa-apa, misalnya minggu depan kalau sudah Isya ini mantap sekali. Bagi yang masih cari-cari pertanyaan enggak apa-apa. Dikumpulkan dulu. Ya, misalnya kan ada yang belum terbayang pada saat ini, boleh nanti kita selesaikan minggu depan. Ya, karena masih ada yang belum tersampaikan. Apa kriteria hewan ternak yang dikorbankan itu juga belum disampaikan. Apa syarat-syaratnya belum? Kan itu belum. Nah, itu belum. Kita simpulkan. Baik. Mungkin ada yang insyaallah mudah-mudahan kita sehat. Mudah-mudahan kita bisa kembali ketemu dalam kesempatan berikutnya. Nggih. Jelas niki? Iya, nggih. Kalau berat sapi sampai 1 ton boleh Ndak. sapi besar seperti luar negeri itu lah. Maksud Sampai 1 ton beratnya boleh lebih orangnya 1 orang 1 ekor. 1 ekor. Misalnya saking besarnya boleh tak lebih yang Ndak boleh. Iya, ndak boleh. Maupun besarnya kayak gunung, mau 10 ndak boleh. Ndak ada hubungannya dengan besar kecilnya. Ndak boleh, harus maksimal 7. Tapi yang ideal 1 orang 1 sapi, bahkan 1 onta.
Itu yang ideal. Satu orang satu onta setiap tahun lagi, itu yang paling ideal. Yang paling bagus. Kalau bisa, kalau mampu lagi. Kalau mampu, yang paling bagus adalah satu orang tiap tahun satu onta. Nah, itu kan sudah tutup itu. Kalau mampu, kan onta tidak ada sapi. Kan gitu, turun ke sapi, turun ke domba, turun ke kambing gitu kan gitu. Iya, itu kambing kacang apa istilahnya, itu anunya ya. Jadi itu yang paling pas, satu orang satu sapi atau satu onta satu sapi tiap tahun lagi, hebat. Iya, itu yang paling bagus gitu kan. Iya, iya, jadi itu dia, itu urutannya. Kemudian kalau umpamanya tidak mampu, tidak mampu, cuma mampunya beli kambing aja, boleh satu kambing untuk satu keluarga, itu namanya sunat kifayah. Nah, ada istilah sunat kifayah dalam korban. Ada sunat ain, ada sunat kifayah dalam korban. Yang tadi dibicarakan sunat ain semua. Sekarang sunat kifayah ada untuk satu keluarga diwakili satu orang. Itu namanya sunat kifayah satu keluarga. Itu kita bicarakan nanti. Insyaallah kita lanjutkan itu. Ada istilah sunat ain dan sunat kifayah. Itu. Makanya kambing aja misalnya itu yang mampunya. Cukup kambing untuk satu keluarga diwakili satu orang. Itu namanya kalau yang kadang boleh. Tapi itu namanya sunat kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunat kifayah. Ada fardu ain, ada sunat ain. Nah, itu dia. Nah, itu pasang-pasangan seperti itu. Itu syariatnya seperti itu. Oke, sila. Masalah ini pengorban dan tukang sembelih, karena biasanya tukang sembelih itu kadang-kadang tidak termasuk korban ya. Tadi kan harus ada ijab Kabul, ada seperti itu. tentang penyerahan niat Mewakilkan, pewakilan. sementara kan satu sapi itu diwakili betul. Iya, ketujuh-tujuhnya. Iya, harus menyerahkan itu karena masing-masing itu. Ketujuh-tujuhnya yang mewakilkan kepada siapa yang melakukan penggorokan dan berniat gitu loh. Ya. Ya, karena sudah mewakilkan tidak apa-apa Anda hadir. Sudah diwakilkan kepada seseorang yang melakukan penyembelihan sekaligus mewakilkan untuk memasang niat. Itu loh. Umumkan Pak Ale nanti. Suruh datang profesor itu. Oh ya, orang masing-masing kan itu. Bukan harus hadir. Kalaupun hadir bagus. Bagusnya apa? Bagusnya dia sudah mewakilkan orang lain yang nyembelih, tapi dia masih bisa pasang niat pada saat itu dan bisa menyaksikannya. 2 dia dapat. Yang paling abdul adalah dia yang nyembelih sendiri, dia pasang niat sendiri sekaligus dia menyaksikan diri kan. 3 yang dia dapat. Tidak bisa misalnya satu kelompok sapi itu 7 orang, ada ketuanya Enggak pakai ketua, kan masing-masing melakukan ibadah itu. Kan yang melakukan ibadah kan masing-masing. Masing-masing yang beribadah itu bukan ibadah diwakili kan. Masing-masing yang beribadah itu kan melakukan ibadah korban kan masing-masing yang 7 itu. Setiap orang yang 7 itu. Berarti setiap dia mau digorok, jadi 7 orang ini harus ada di depan. Tidak harus ada. Tidak harus ada, tapi sudah dia wakilkan kepada siapa yang dia mau menggorok dan sudah yang mau pasang niat. Maksudnya mewakilkan dalam niat atau kita Mewakilkan untuk menggorok dan mewakilkan untuk pasang niat. Orang itu yang kita wakilkan untuk berniat, bukan kita. ya kebetulan orang ini kan pada saat dia bergorok baru datang, baru ketemu sama orang yang berkorban ini, maksud saya Pak Haji. Jadi kita belum ketemu sebelumnya. Oh, Iya. makanya dia harus pasang niat pada saat penyembelihan itu terjadi kan. Kalau dia ada pada saat itu dan dia mau berniat sendiri kan, dia mau pasang niat sendiri kan, Iya. maka dia
hadir pasang niat sendiri sekaligus menyaksikan hewan korbannya disembelih kan begitu. Kalau tidak begitu, bisa dia sebelum itu mewakilkan. Kalau Pak Haji Abdurrahman mau diwakilkan, saya Pak Abdurrahman, Haji Abdurrahman, saya wakilkan, saya mewakilkan kepada Bapak untuk Bapak melakukan penyembelihan sekaligus berniat melakukan korban sunat atas nama saya. Tidak apa-apa Anda hadir. Itu. Ya. Kapan-kapan yang sebelumnya. Tapi kan pasalnya pada saat penyembelihan itu dilakukan. Jelas dikit? Itu dia. Nggih. Termasuk orang yang berada di luar daerah, Bapak. Nggih. Sudah diizinkan. Itulah makanya izin sekaligus dia mewakilkan. Iya. Minta dia mewakilkan kepada siapa gitu. Nanti ditelepon. Nah. Silakan. Nah ini ilmunya menurut kitab syariat tuh. Ya karena memang tidak ngaji ya begitu sudah. Ya, iya. Karena itu. Nah ini belum tuntas 100%, masih ada yang kaitannya dengan hewan itu sendiri. Baik. Sudah jelas sudah. Tegas nih, yang ngumpan ini apa dia langsung berhadapan sama yang membeli ini niatnya itu. Karena itu. Jadi yang berkorban ini misalnya atau yang aktif yang diwakilkan ya yang aktif dari panitia, misalnya Pak Haji Abdurrahman yang diminta untuk bantu menyembelih misalnya kan, Bapak ya bisa menghubungi yang mengorban ini supaya dia menyerahkan wakil kepada Pak Abdurrahman untuk melakukan penyembelihan sekaligus masang niat, dia yang masang niat yang jadi wakil ini gitu atas nama yang bersangkutan. Jelas nih? Ya. Pak Haji Abdurrahman sebagai panitia atau sebagai tukang Mau panitia, mau apa, yang penting dia tukang gorok itu kan di dalam ibadah tidak ada istilah panitia. Yang tukang sembelih itu yang ada dalam ibadah korban itu. Iya, yang gorok. Itu dia. Jadi sekali lagi, kalau hadir bagus pada saat penyembelihan itu. Kalau tidak hadir juga tidak apa-apa karena sudah mewakilkan kepada Pak Haji Abdurrahman misal untuk melakukan menyembelih dan sekaligus pasang niat. Tuh. Begini sih bagi saudara-saudara kita itu harus dipahami betul ilmunya. Memang ke syariatnya. Kalau tiang yang ditunjuk kan gampang, tiang Iya. gampang ada di sini. Tapi orang yang ditunjuk oleh tinggi sampai detik ini dia belum Silakan kasih tahu yang bersangkutan. Kalau tidak tahu, mudah-mudahan beliau itu tahu gitu. jelas ada, cuman Yatimnya termasuk Pak Agus. Makanya nanti sama Pak Haji Abdurrahman menyerahkan ini yang mau diwakilkan, dia yang ngomong nanti kepada penggorok. Silakan aja. Tapi harus ada jelas ijab kabul dari yang bersangkutan kepada yang tukang gorok itu. Iya, itu melaksanakan itu. Mewakilan. Dari sekarang aja sudah bisa. Oh bisa lalu. Bisa. Kedua ini sekarang, Bisa. besok ya. Sekarang besok wakil saya, gitu sama lo. Nanti dia yang ngomongnya dengan nama. Iya. Kan itu yang sudah kita lakukan. Yang bersangkutan yang menggorban itu yang bilang kepada yang tukang gorok itu. Kalau dia mau udah hadir. Masa Pak Abdurrahman dikasih tahu yang gorok Pak Anu sama Abdijal di Jori atau Juli itu. Siapa silakan. Karena Pak Haji belum nggak tahu. Ya. dikasih tahu orang Sudah. setia. Ya, karena selama ini Ustaz, yang ada itu pelaksanaannya tukang gorok itu hanya dikasih kertas nih gorokan. Atas nama sendiri. Nah itu yang tidak benar. Karena memang tidak ada ilmu pada saat itu. Oke lah. Ya. Tapi kedepannya, sekarang dan kedepannya itu. Ini udah sedikit dari itu Mas dia. Bambang ini. Ya itu yang menanyakan. Kalau memang Pak Haji belum tahu supaya saya. Tiang sudah pernah diberitahu. Oh sudah tahu. Cuma dia kepingin ketemu orangnya. Silakan. Ini yang gorok ini
Iya, Karena iya. sudah tahu kan. Jangan Supaya yang gorok itu nanti berkomunikasi dengan yang korban ini sekaligus melakukan ijab kabul untuk mewakilkan melakukan penyembelihan dan sekaligus dia yang berniat, yang tukang gorok ini yang mewakilkan niat sekaligus mewakilkan penyembelihan. Tapi ingat, korban sunat, jangan dilupakan korban sunat. Korban sunat. Lain cerita, lain. Korban sunat. Nah, melakukan al nawaitul ubhiyatal, makanya lapasnya nawaitul ubhiyatal masnunata. Nah, lillahi taala. Kalau dia yang berkorban yang sekaligus melakukan itu. kalau korban wajib nggak boleh juga. Tidak boleh masuk pelengkap? Korban wajib itu nggak boleh dan nyicip itu. Tidak boleh. Haram itu dimakan, dikasih. Nazar itu dari nazar itu. Nazar. Tapi tetap udah dapat bagian itu. Astagfirullah. Tidak boleh dapat bagian. Tidak boleh dapat bagian, tidak boleh. Jadi biar jelas. Tidak boleh dapat bagian untuk dia makan, tidak boleh. Ya, itu syariatnya. Ya itu benar. Dia bertindak tetangga ya, terus maka misalnya kita tidak tahu, maka Nah, kalau umpamanya nanti misalnya setelah misalnya nanti panitia, nah kita masak aja impungnya sebelah itu kita makan, boleh kalau yang itu, tapi bukan orang miskin, bukan orang hak miskin, yang fakir miskin. Boleh, panitia misalnya boleh. Bukan semua itu dibagikan secara mentah, tapi yang mentah itu adalah yang wajib itu dikasih adalah orang fakir miskin. Nah itu dia. Itu maksudnya. Dan sudah ada yang berhajat seperti itu. Ya betul, tidak apa-apa. Yang nasar lupa tadi, kemudian dia makan apakah setengah kilo, apakah menggantinya? Wajib menggantinya. Kilo yang diganti 1 ekor. 1,5 kilo itu yang dimakan itu. Iya. supaya jelas saja Pak Haji. Jadi kalau kita bernasar wajib, nah kita berikan kepada orang lain. Nah, kemudian besoknya kita bertamu ke sana, nah, terus kita dikasih makan dengan daging itu, tapi kita tidak tahu itu bagaimana anunya. Tidak boleh pokoknya. Oh dia orang yang ngasih, orang yang punya itu orang punya namanya. Umpama dia Iya itu orang punya sudah itu namanya. walaupun kita ikut makan di Lah sana. iya enggak apa-apa, orang punya itu, bukan orang lain yang punya milik itu. Ya jangan minta bagian untuk dia makan, sudah bagian itu langsung. Baik, terima kasih. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.